Saya ulang sekilas ya. Ini sudah direcord. Sudah, Pak. Oke. Saya ulang lagi ya supaya bisa direview ya. Cepat aja mereviewnya. Kalau kita menghitung berapa jumlah lembar saham yang diserahkan jika merger dan akuisisi tersebut dilakukan menggunakan exchange of stock, kita tidak bisa menggunakan harga saham lama dari perusahaan A. Kenapa? Karena nilai perusahaan A itu tidak sama dengan nilai perusahaan gabungan. Jumlah lembar sahamnya juga sudah berbeda karena ada tambahan lembar saham baru. Sehingga jika kita menentukan berapa lembar saham baru yang diserahkan kepada pemegang saham B menggunakan harga saham lama, maka kita akan salah dalam menentukan nilai saham, jumlah lembar saham yang akan ditukar. Tapi untuk mencari berapa jumlah lembar saham yang ditukar, kalau dilihat dari rumus, kita memerlukan berapa harganya. Sementara harga saham baru itu tergantung dari berapa jumlah lembar saham baru yang dikeluarkan. Sehingga dua variabel ini saling terkait dan tidak bisa di-solve. Satu-satunya yang bisa kita tahu adalah berapa nilai perusahaan gabungan. Jadi, untuk mencari berapa jumlah lembar saham yang diserahkan dan berapa harga saham, kita harus berangkat dari berapa nilai perusahaan gabungan. Setelah itu, setelah kita tahu berapa nilai perusahaan gabungan, yang berikutnya yang kita harus lihat adalah berapa nilai perusahaan yang diminta pemegang saham B. Pemegang saham B. Sorry. Dalam contoh di buku, pemegang saham B itu bersedia diakuisisi jika perusahaan B itu diakuisisi dengan nilai 150.000. 150 dolar. Artinya, jika pemegang saham B minta nilainya diakuisisi dengan nilai 150, artinya pemegang saham B nanti ketika dia menjadi pemilik dari perusahaan baru, nilai dari sahamnya adalah 150. Sementara proporsi kepemilikannya adalah jumlah dari pemegang saham, jumlah saham baru yang dikeluarkan dibagi dengan jumlah saham lama ditambah dengan jumlah saham baru. Ya. Nah, berangkat dari konsep itu, maka kalau kita tahu A mengakuisisi B, tidak ada sinergi. Berarti nilai perusahaan barunya adalah 54.000 ditambah 5.100, 59.100. Bukan 54.000 ditambah 5.400. Karena 5.400 ini adalah nilai yang diminta oleh B untuk diakuisisi. Berarti kita tahu nih, 54.000 ditambah 5.100, 59.100. Itu adalah nilai perusahaan baru. Jumlah saham yang dikeluarkan itu X, ditambah dengan 900 saham lembar baru yang dikeluarkan, ya. Lembar lama, saham lama 900 lembar. Ini sama dengan berapa? Ada yang bisa bantu saya? Harus sama dengan berapa ini?
Saya ulang ya. Kalau yang tadi X dibagi 25 ditambah X kali 700 sama dengan 150. X dibagi jumlah lembar saham barunya 900. Ditambah X kali nilai perusahaan barunya 59.100. Kalau ini 500 plus 100 plus sinergi 100. Kalau 59.100, 5.400, 54.000 ditambah 5.100 tidak ada sinergi. 59.100. Sama dengan kalau tadi nilai perusahaannya 100, dia minta 150. Kalau ini berapa? 5.400, Pak. 5.400. Siapa yang tidak mengerti ini 5.400? Oke. Coba hitung. 59.100 X sama dengan 5.400 kali 900 ditambah 5.400 X. Betul? Iya, Pak. Di 59.100 X dikurangi 5.400 X 53.700 X sama dengan 5.400 kali 900. X-nya 90,5, Pak. 90,5. 5.400 kali 900 dibagi 53.700. Beda lagi ya jawabannya ya? Iya, Pak. Beda lagi, Pak. Ini juga kalau dikalikan dengan ini, Pak. Kalau dikalikan angka harga saham yang 60 ini, dia tidak tepat di angka 5.400, Pak. Karena pembulatan mungkin. Ya, di 5.430 jatuhnya, Pak. Ini. Oke, sebentar. Ini ngitungnya gimana nih? Oh, ini soalnya pakainya 5.100 kan ya? Iya, kemarin 5.100, Pak, tapi Nah, ini harusnya 5.400. Terus ini sorry. Langsung aja ya. Ini sama dengan 5.400. Dia kan mintanya 5.400. iya, Pak. Dikali dengan 900 jumlah saham yang dia beredar saat ini dibagi dengan 1 min alfanya itu ya, Pak ya? Ya, betul. Dibagi dengan 59.100 dikurangi dengan 5.400. 1 minus alfanya. 90,5, ya kan? Iya. Izin Pak, boleh mengkonfirmasi Pak? Sorry, ini berarti bukan 5.100 tapi 5.400.
Ya, gimana? Pak. Jadi angka 150 dan 5.400 itu adalah permintaan pemegang saham yang B Betul, betul, berupa saham non cash ya Pak. Gitu. betul, betul. Baik Pak. Ya. Ini berarti Ya ikut berubah ya Pak ya itu. ikut berubah ini. Ini sama dengan 900 ditambah Ya. dengan 95. 91. Harganya berubah semua jadinya kan ya? Berubah semua Pak. Ya. Harusnya kalau benar, walaupun pembulatan pasti akan tetap dapatnya ini. Iya, ya karena tadi belum berubah saya Pak ini Pak yang Ya. jumlah saham. Ya, betul Pak sekarang. Baik. Ya. Betul Pak, 5.400 tepat. 5.400 ya. Ya. Jadi kemarin kesalahan kita adalah memasukkan 5.100 ya. Iya Pak. Ya. Padahal sebenarnya pemegang saham barunya mintanya bukan 5.100 tapi 5.400 ya. Iya. Itu sama saja berarti kesalahan kita kalau di sini kita masukkan alfa kali 700 sama dengan 100 gitu kan ya. Iya. Ya kan ya. Karena Iya. nilai VB-nya kan 100, 100. tapi pemegang saham B-nya nggak minta 100, tapi mintanya 150. Jadi persamaannya harusnya alfa dikali 700 sama dengan 150. Kalau di sini berarti alfa dikali 59.100 harus sama dengan 5.400 yang diminta. Gitu. Jadi persentasenya 5.400 dibagi 59.000, 9,14. Baru kemudian 1 minus alfanya 90, terus dikali 90,5. Baik, ada pertanyaan tentang menentukan jumlah lembar saham menggunakan exchange of stock menggunakan alfa. Tadi variasi soalnya sudah dibahas ya, kalau misalkan ada cash berarti 59.000 ini yang dikurangi, kemudian nilainya dikurangi dengan nilai cash yang sudah dibayarkan. Jadi ini hanya untuk menghitung berapa jumlah lembar saham harus dikeluarkan. Kalau tadi kan contohnya bagaimana kalau 150, 50-nya cash, 100-nya 100-nya saham. Berarti 50 yang dibayar cash mengurangi nilai perusahaan yang tadinya 700 menjadi 650, sehingga yang nilai saham yang ditukarkan tidak lagi 150 tapi menjadi 100 karena 50-nya sudah dibayar dalam bentuk cash. Alfa kali 650 sama dengan 100. Ini kalau gabungan ya. Bagaimana kalau semuanya cash? Berarti X-nya nggak ada nih, semuanya udah. 150-nya cash berarti langsung 700 dikurangi 150, ini 0 semuanya hasilnya. Jadi tidak ada saham yang diperjualbelikan. Itu akan yang dipertukarkan. Itu akan kembali ke bentuk kolom yang ketiga yang cash langsung. Jumlah sahamnya tetap 25, nilai perusahaannya 700 dikurangi 150, 550, harganya 22. Oke. Jadi kalau mau diulangi dari awal, balik tadi ya, market value-nya beda, sebelum dan sesudah merger, jumlah lembar saham beredarnya
berbeda sebelum dan sesudah merger, harga per lembar sahamnya berbeda sebelum dan sesudah merger. Sehingga tidak boleh menggunakan harga per lembar saham yang lama untuk menentukan berapa jumlah lembar saham yang harus dikeluarkan untuk ditukar dengan untuk diserahkan kepada pemegang saham baru yang dipilih. Itu menimbulkan masalah karena kita harganya belum tahu dan itu tergantung dari jumlah lembar saham. Jadi ini akan apa istilahnya ya, tautologi ya, jadi muter aja pertanyaannya. Saling Berapa kunci jumlah ya. lembar? Saling kunci dia. Berapa jumlah lembar saham yang dikeluarkan? Oh, tergantung dari harga. Harga bagaimana? Harus ditentukan dulu jumlah lembar saham yang beredar. Jadi dia berputar terus di situ. Nggak bisa kita jawab. Karena dari tiga variabel ini hanya satu yang diketahui. Jadi untuk memecahkan masalah ini kita harus tahu berapa yang diminta oleh pemegang saham B. Kalau dia minta 120 berarti ya dia akan mendapat bagian 120 dari nilai perusahaan yang baru. 120 per 700. Kalau dia minta 150 berarti dia bagiannya adalah 150 dari 700 nilai perusahaan yang baru. Kalau dia minta 200 ya berarti 200 dari 700 nilai perusahaan baru. Sehingga kita bisa menggunakan patokan nilai perusahaan baru untuk menghitung. 700 kita jadikan patokan. Kemudian pertanyaannya adalah berapa yang diminta oleh pemegang saham baru. Kalau dia mintanya 200 ya berarti proporsi pemegang saham baru ya alfa dikali dengan nilai perusahaan yang baru itu harus sama dengan 200. Sesuai dengan yang diminta oleh pemegang saham baru. Kalau dia mintanya 150 berarti proporsi kepemilikannya harus dari 700 itu nilainya 150. Proporsi kepemilikan adalah jumlah lembar saham baru dibagi dengan dua pemegang jumlah saham lama ditambah dengan jumlah saham baru. Sehingga dari sana kita bisa solve masalah ini. Nilai saham baru, nilai perusahaan baru karena tidak ada sinergi 54 ditambah 5.100. Jadinya 59.100. Alfa dikali 59.100, dia mintanya 5.400. Alfa kali 59.100 sama dengan 5.400. Berarti dia harus menyerahkan 90,5 lembar. Dan harga saham barunya menjadi 59,67. Turun dia, berubah. Tidak lagi 60 ya. Kenapa turun? Karena untuk mengakuisisi yang 5.100, A harus mengeluarkan 5.400. Jadi ada tambahan 300 nih, mestinya turun. Sementara tidak ada sinergi. Tapi yang harus dikeluarkan saham barunya itu harus senilai 5.400. Sehingga nilai harga per lembarnya jadi turun 59,67. Ada pertanyaan? Tadi yang di awal yang bertanya siapa ya? Yang ini apa ya? Pertama sekali Pak. Yang ingin membahas alfa tadi, ingat nggak? Tadi kan ada yang tanya. Oh, saya Pak. Pak Reni. Reni ya? Gimana? Udah jelas penjelasan yang ini? Iya, tadi kan waktu di awal tadi kan Bapak sampaikan kapan kita harus pakai alfa, kapan tidak gitu Pak ya. Yang karena ada perbedaan sewaktu kita membahas di asistensi. Karena kan
di asistensi kemarin kan pertanyaannya juga mirip-mirip seperti ini, tapi Pak Renardo nggak pakai alfa. Nah itu tadi belum ngerti jadi kapan kita boleh nggak pakai alfa, kapan harus tetap menghitung alfanya gitu Pak. Ya. Apakah jumlah lembar sahamnya sudah ditetapkan? Yang di soal kemarin Pak ya? Ya, yang di soal kemarin. Sebentar Pak. Jadi pertanyaan ini kan untuk menjawab jika jumlah lembar saham yang ditukarkan itu belum belum ada ya. Kalau di soalnya enggak sih Pak, cuma disebut mirip seperti ini, satu lembar saham PT B dinilai sebesar sekian dolar gitu Pak. Tapi tidak disebut berapa yang akan Oke. Baik. Karena itu berbeda dengan kalau di soal dibilang bahwa 300 lembar saham B itu akan ditukar menjadi 90 lembar saham A. Kalau sudah ada pernyataan bahwa akan ditukar menjadi 90, itu nggak usah menghitung alfanya. Karena kan sudah ditetapkan 90. Jadi proporsinya udah jelas Pak ya kalau yang itu betul, ya. Betul. Kalau yang ini nggak ada Pak. Nah, kalau bisa ya. Kan kadang-kadang ada yang 300 ini untuk setiap misalkan untuk setiap 5 lembar saham B akan ditukar dengan 1 lembar saham A. Itu kan artinya sudah ditetapkan berapa lembar saham baru yang akan dikeluarkan, gitu kan ya? Iya, Pak. Itu tidak ada lagi kecuali kalau misalnya sudah ditetapkan 90, kemudian pertanyaannya tepatkah keputusan A untuk memberikan atau membayar atau menukarkan 90 lembar gitu. Berapa seharusnya yang ditukarkan, berapa jumlah lembar saham yang seharusnya ditukarkan, nah itu harus mau nggak mau harus pakai alfa itu. Ya. Tapi kalau disuruh misalkan berapa harga setelah ini gitu misalkan dengan 90 ya berarti menggunakan apa namanya? Menggunakan yang baru ya berarti ya. Iya Pak, lebih masuk akal yang cara Bapak ini sih sebetulnya. Harganya menggunakan yang baru Pak. Betul, harus kalau misalkan ini ya. Iya. Kalau misalkan harga kan memang tidak diketahui. Pertanyaan keduanya adalah jumlah lembar sahamnya sudah ditentukan atau tidak. Kalau masih belum ditentukan, harus pakai alfa mau nggak mau. Ya. Tapi kalau sudah ditetapkan, ya berarti dihitung menggunakan, berarti lembar saham barunya bukan lagi 900, tapi 990 gitu misalkan. Ya. Ini kalau saya insert, bisa nggak? Pak, izin Pak. Silahkan. Pak, yang 990 itu tadi apa Pak ya? Yang misalnya ada contoh soal 300 itu ya, ditukarkan dengan 90. Ya, misalnya, kok bisa Pak kan 300. Kadang-kadang ada soal seperti itu kan langsung ditetapkan bahwa ditukar dengan sekian lembar saham gitu. Bisa juga seperti itu. Berarti kalau ditentukan 90 tadi berarti yang 5.400 itu nggak perlu Pak ya? Maksudnya nggak diketahui di soal Pak ya? Nggak diketahui di soal pasti ya. Nggak diketahui di soal. Pilihannya adalah berapa lembar gitu kan ya yang dia berikan. Sebentar. Ini apakah ini soal berapa ya? 2912 ya. Kita lihat soal aslinya yang 2912 ini, soal nomor 12 ini ada atau tidak? Ini dia. Price per share. Nah, ini kan berarti
assume acquires B via exchange of stock at price of $18 for its B stock. Berarti 18 untuk setiap harga untuk setiap lembar saham B, gitu kan ya? Berarti yang diketahui 18 dikali berapa yang beredar? 300, gitu kan ya? Setuju tidak? 300 Setuju, kali 18, berarti 5.400 gitu kan? Iya. Berarti kan ini tidak diketahui kan berarti jumlah lembar sahamnya? Tidak diketahui Pak itu. Tidak diketahui, ya. Berarti harus pakai alfa kalau soal ini. 5.400. Kecuali kalau soalnya menyebutkan bahwa 300 lembar saham B ditukar menjadi 90 lembar saham A yang baru gitu misalkan. Nah, itu 90, 5.400-nya nggak ada. Oke. Ada pertanyaan tentang alfa? Jelas? Jelas Pak. Ya, berarti kalian bisa mengerjakan soal asistensi kembali menggunakan ini ya, menggunakan alfa ya Pak ya. Yang alfa yang kita pelajari barusan.